Namanya juga berisik. Apa itu? Apa? Kalau diberi baru asik. Oh, ya, ya, Gitu. ya. Tapi meskipun berisik ya, Ya. Menteri Senior, Menteri Junior, di Republik Indonesia ini masih banyak pemimpin-pemimpin yang baik. Betul. Oh. Doro, para menteri pengen lihat seperti apa keberisikan Republik Indonesia. Kita saksikan. Pak Sudirman ini mau pinjam tangan ini biar kami yang mengerjakan niatnya beliau. Apa yang salah dengan pertemuan Bapak Setia Novanto ini? Saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Politik Republik dan Mata Najwa kedatangan rombongan Kepresidenan Republik Sentilan Sentilun. Sekali lagi kita panggil Doro Sentilan. Boleh silakan bergabung, kita kasih tepuk tangan. Selamat malam Pak Presiden. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Menteri. Silakan. Loh. Kak, ini tanda-tanda ada yang mengambil hak orang lain. Oh enggak, saya bukan mengambil hak orang lain. Saya hanya memanfaatkan kesempatan. Oh, iya. Malam ini Mata Najwa, tamunya Republik Sentilan Sentilun. Oh. Silakan duduk. Ya terima kasih. Silakan duduk. Datang khusus untuk studi banding ke Khusus. sini. Ya. Kenapa memilih Republik kami untuk studi banding? Ah ini bicara masalah demokrasi, memang kita sepakat kemarin setelah 4 tahun rapat akhirnya menentukan akan mengunjungi sini ya. Ya. Kita Pertimbangan. dengan banyak pertimbangan, terutama melihat demokrasi yang luar biasa di Indonesia. Kalau saya lihat kemarin banyak rebutan kursi, ya nggak heran. Karena ini dalam proses, ini apa acara Mata Najwa ini aja, rebutan kursi yang nggak kebagian sampai duduk semua. Ya. Ini antusiasnya luar biasa. Jadi Makanya menarik. Menarik sekali. Oke. Dinamikanya itu luar biasa. Dan yang diharapkan dipelajari. Ya, yang penting itu ya, di Indonesia itu memang paling pandai mengatasi masalah. Saking pandainya dan saking sopan dan terhormatnya, sampai nggak jelas. Ya. Sampai masalah yang sesungguhnya tidak pernah terlihat sebagai masalah. Seperti waktu sidang Mahkamah Kehormatan Dagelan itu. Kehormatan Dewan, Kehormatan Oh, Dewan. Dewan. MKD. Ada masalah dipersidangkan secara terbuka tapi tertutup sampai masalahnya tidak tahu selesai apa tidak ya. Jadi itu yang menarik. Iya, iya, iya. Karena studi banding berarti harus ada pejabat berwenang. Karena saya tidak punya wewenang untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan atau masalah apa yang dihadapi negeri ini. Pemimpinnya yang akan kita hadirkan ada 2. Oh. Siapa? Dari eksekutif, pemimpin daerah yang sudah 2 periode menjabat. Yang satu lagi adalah perwakilan dari legislatif, wakil ketua DPR. Waduh. Boleh kita panggilkan? Boleh, boleh. Kita sambut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan wakil ketua DPR, Fadli Zon. Selamat malam Pak Des. Apa kabar? Aduh. Bang Fadli apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Waduh. Terima kasih sudah hadir, Pak Dekarwo. Terima kasih Bang Fadli sudah hadir di Mata Najwa. Ini saya membawa rombongan, ada rombongan Kepresidenan Sentilan Sentilun yang hendak studi banding karena terkagum-kagum pada situasi demokrasi negeri ini, Pak Des. Tapi begini, saya minta maaf ya, Menteri Senior dan Menteri Junior, karena ini, ya, ini kita harus tahu diri, ya kan? Karena memang ini kelihatannya pembicaraan kelas tinggi, ya kan? Tinggi memang. Ya, jadi saya harap tolong ya cari alasan keluar lah, gitu ya. Nah, cari alasan keluar, tapi
Kalau ini ya, atau apa? Anu saja, Apa? Dora kan belum makan siang. Iya, Mumpung di Surabaya. iya. Menteri senior tolong majikan dibelikan rujak cingur. Oh, beres. Rujak cingur mau? Mau, Iya. Cak? Nana juga mau? Nana, mau, Cak? Mau. Ini rujak cingur ya? Kamu kamu. Ya kamu. Nah, iya sama saya, ayo cari rujak cingur. Kamu tahu rujak cingur sih? Alah, kalau kita nggak tahu, paling rujak cingur yang tahu kita. Sampean itu kok tadi dikenal sebagai penggemar cabai rawit. Pantesan panas. Pak Dekarwo, Bang Fadlizon, kita ada di kampus, dan saya tahu Pak Dekarwo lulusan UNAIR, Iya. Fakultas Hukum benar. Apa kenangan yang paling Pak De ingat soal berkuliah di UNAIR? Saya dulu orang tua saya pas-pasan dan saya Pas-pasan tuh apa? Kurus atau gimana? pas-pasan itu pendapatnya banyak Ah. tapi pendapatannya sedikit. Ya. Jadi hidup pas-pasan. Jadi pendapatnya banyak tapi pendapatannya sedikit. Oh. Kalau ngarep muni kere kok akeh. Ya. Ah. Ya. Tetapi ada keberanian yang luar biasa, berani pacaran. Wes. Ada Bude, hati-hati loh. Iya, Pacarannya sama Bude apa yang sebelumnya? dengan Bude karena saya tidak punya uang nonton bioskop, saya ajak ke perpustakaan. Wes. Ada. Oh, baru tahu kalau perpustakaan itu tempat pacaran. Makanya kantornya Mas Fadlizon pengen bikin perpustakaan. Aduh. Gitu ya? Gitu Pak De. Jadi kenangannya itu pacaran di sini. Ya. Pacaran. Perpustakaan. Perpustakaan. Oke. Sehingga kemudian karena sering ke perpustakaan, saya sendiri dapat beasiswa pada waktu itu dan mantan pacar saya juga dapat beasiswa. Lah, ada manfaatnya. Oke, ada yang unik-unik juga dari Pak Dekarwo. Kita ingin putarkan supaya Ya, saya pengen tahu. Presiden Negeri Sentilan Sentilun juga tahu apa yang unik dari pemimpin negeri ini. Kita lihat yang berikut ini. Panggilan akrabnya Pak Dekarwo. Gemar memasak, sejak muda hingga kini selalu menyempatkan memasak untuk sang istri. Tidak pernah mau dan tidak pernah suka masakan cepat saji. Hobinya makan lodeh pe dan tempe goreng. Tak pernah bersedia diajak menyanyi karena sadar diri suara sumbang. Pak Dekarwo mengibaratkan dirinya mengorok saja fals, apalagi menyanyi. Hobi olahraga voli. Setiap Jumat selalu bermain voli dengan staf-stafnya. Walaupun sudah menjadi seorang gubernur Jawa Timur, ternyata Pak Dekarwo juga pernah kecopetan. Jadi sekarang Kapok tidak pernah bawa dompet lagi? Ini nggak bawa saya. Betul, nggak bawa Iya, dompet? nggak bawa, nggak Coba bawa. diperiksa. Nggak bawa. Nggak bawa. Itu Nggak karena bawa. Kapok kecopetan itu? Pak, antara ndak bawa dan ndak punya tuh beda loh. Iya, nggak bawa. Baru saya mau ngecek betul nggak bawa duit gubernur Jawa Timur. Nggak bawa. So, kita mau tahu dulu apa yang unik-unik dari Bang Fadlizon. Bang Fadli lulusan di UI tapi saya tahu justru sastra Rusia. Sastra Rusia. Bermanfaat tidak sastra Rusia dengan pekerjaan sekarang? Bermanfaat ya, Bermanfaat. karena saya banyak mengkaji sejarah Rusia, politik Rusia, kan di sana juga waktu itu masih di zaman Uni Soviet ya. Jadi banyak etnik grup, banyak agama dan sebagainya gitu. Jadi dan saya suka novel-novel Rusia sebenarnya. Dan itu kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di parlemen sekarang, Iya banyak. jauh? Ya banyak manfaat lah. Tapi S2 saya ekonomi. Oke. Ada yang unik-unik juga dari Bang Fadlizon. Kita lihat yang berikut ini. Fadlizon. Penggila cabai rawit super pedas. Makan apapun harus disertai cabai. Misal, sepotong martabak telur bisa dimakan dengan minimal 5 cabai rawit. Sangat rapi dalam hal dokumentasi. Segala hal disimpan mulai dari tiket pertama pergi ke luar negeri sampai surat-surat sahabat Nena sejak masa muda.
Masih terkait dokumentasi, kemanapun pergi selalu ada fotografer yang mendokumentasikan setiap aktivitasnya. Dan semua foto tersimpan rapi, disusun setiap hari. Kolektor keris, tak cukup hanya mengoleksi, akhir-akhir ini bahkan sampai belajar membuat keris. Seorang ayah yang takut dan patuh pada anak, terutama anak bungsu. Kapanpun si bungsu menelpon atau mengajak pergi, selalu ia turuti. Sampean itu kok tadi dikenal sebagai penggemar cabai rawit. Pantesan panas. Aku cuma bilang panas loh. Aku nggak berani bilang cangkemmu panas, nggak berani. Tapi memang itulah uniknya DPR kita. Gitu ya. Itulah uniknya DPR di Republik Indonesia. Jadi pejabat tingginya, DPR-nya memang tidak takut-takut bicara, malah justru terlalu suka-suka bablas. Ya nggak Bang Fadli? Ya tugas kita kan memang bicara, parle. Parle itu bicara. Menyuarakan siapa? Ya menyuarakan rakyat. Kalau ada yang salah, ya kan? Misalnya kalau harga BBM naik, masa kita harus ikut pemerintah BBM naik? DPR itu perwakilan yang milih jelas, yang memilih ada rakyatnya dan sebagainya. Jadi kalau ketuanya minta saham, parle enggak? Nah, masalahnya di DPR itu orangnya macam-macam, dari berbagai macam partai politik, dari berbagai latar belakang, dari berbagai segala macam. Jadi tergantung semuanya pada individunya. Pertanggungjawabannya itu pertanggungjawaban individu. Oke. Bang Fadli, tapi yang jelas sekarang Bang Fadli merasa sendiri tidak? Kan kemana-mana kan biasanya ada Pak Setia Novanto, ada Pak Fahri Hamzah. Kan Pak Setia Novanto sudah mundur. Pak Fahri Hamzah dimundurkan. Libur, kemarin libur. Dimundurkan. Walaupun belum mau mundur. Bang Fadli merasa agak kangen-kangen gitu? Ya begini, Kepian. kalau saya itu, kalau sama kawan itu, kalau kawan benar, ya kita bela. Salah pun kalau kita tidak bisa membela ya lebih bagus diam saja. Yang paling penting itu ikut aturan gitu. Kan hidup kita ini cuma sebentar. Ya, dan juga apa sih yang mau dipertaruhkan? Kata Schiller, ya, Schillernya selalu dikutip oleh Bung Hatta. Hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah bisa dimenangkan. Wow. Jadi sekarang sedang bertaruh. Apapun yang dilakukan bertaruh. Setiap hari ya begitu. Setiap hari hidup kita ya mempertaruhkan. Mempertaruhkan, pertaruhan. Iya. Saya mau ke Pak Dekarwo. Berisik, politik berisik, demokrasi berisik. Anda melihatnya sebagai politisi, bukan sebagai gubernur. Sehat atau tidak? Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Kalau untuknya tadi tidak jelas, maka berisik. Darinya dari rakyat. Maka ketidaksabaran kita kemudian dari dan untuknya diperpendek, suara terbanyak adalah menang. Tapi kalau rumah sakit jiwa menur, pasiennya 400, dokternya 35, suara terbanyak menang, itu yang menjadi kepala rumah sakit orang sakit jiwa. Ya. Jadi analoginya, Artinya demokrasi itu nilai, etika, sopan santun, tenggang rasa. Ribut itu bukan etika, sopan santun dan tenggang rasa. dan kalau dilihat apa yang terjadi di Republik Anda, Kira-kira menteri-menteri kita itu kualitasnya gimana? Menteri senior di tempat kami itu Mbak, udah bawaannya itu ngaco melulu. Prestasinya itu nol. Makanya kami bawa ke sini itu supaya bisa ngerti apa yang terjadi dan bisa belajar di Republik Indonesia. Menteri Cuma senior, gede badannya doang. Ya toh? Ininya nggak ada. Itu kalau sakit batuk ya minum air itu ya. Obat. Ya. Beraninya ngomongin kita di depan kita. Loh, harus di depan, di belakang kita. Nah, ini tadi di depan kita. Tapi logikanya bagus ya. Doro, Ya,
Kenapa? Yang jual rujak cingur buka. Lah iya bener. Lah mana? Jadi nggak ada gitu Ndoro rujak cingur. Nihil. Nggak ada. Nggak ada. Hati loh, kamu jangan sembrono loh. Jangan sekali-sekali mengkhianati cuma disuruh. Nggak Rujak apa-apa. cingur aja nggak bisa. Nggak Kalau apa-apa. bisa direkafel loh. Oh, alhamdulillah. Nah sekarang gini. Oke. Kamu tahu dong. Tidak apa-apa biar bergabung saja. Kamu tahu pangkat kamu ini menteri. Oh iya nih. Nah, tolong salah satu menteri cari bangku sendirilah. Menteri Senior silahkan duduk. Ndoro. Ya. Ndoro. Ya. Kebetulan ini ada satu kursi lowong. Kemarin habis dipecat satu bisa. Oh, Ya. Oh. Kamu kalau ngomong itu jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Temennya Mas Fadlizon. Saya tahu Anda kemudian juga mengkritik statement itu, Bang Fadli, ketika Pak Jokowi bilang untuk apa bikin banyak undang-undang kalau mutunya tidak bagus. Karena membuat undang-undang itu tidak hanya DPR, tapi juga pemerintah. Pak Dekarwo ada bisik-bisik kemarin. Sekarang Pilkada Jakarta lagi banyak dibicarakan orang. Salah satunya dari Partai Demokrat ketika itu mengatakan mungkin saja calon Partai Demokrat Pak Dekarwo. Saya, teman saya, ini semuanya lama. Saya tidak kerasan di Jakarta, saya kerasan di Jawa Timur. Ini teman saya semua. Ini teman-teman saya semua. Jadi itu hanya bluffing Partai Demokrat saja. Bluffingnya saja, karena kader terbaiknya di Jawa Timur, jadi kadernya mau dibawa ke Jakarta. Pak Dekarwonya tidak saya mau. kontrak 5 tahun, minum kopi sama-sama dengan presiden-presiden BEM itu. Tapi ada juga omongan dari partner Pak Dekarwo, Gus Ipul, tentang Pak Dekarwo. Kita lihat yang berikut ini. Pak D itu seperti apa ya? Orangnya pinter, ya pasti itu. Beliau kuliah sampai dapat doktornya aja double-double. Kemudian juga seorang birokrat yang baik. Oh iya, saya lupa. Ini nanti ada titipan yang harus saya sampaikan ke Pak D, untuk itu saya mau ambil dulu. Bawa apa ini Gus Ipul? Bawa apa? Ini kesukaan Pak D, lodeh P sama TV goreng. Benar, coba dicek dulu. Yang buat siapa? Ini jadi mengantarkan khusus. Iya, pesanan tadi kita antarkan di sini dan ini sudah 3 jam Oh yang iya. lalu. Gus Ipul terima kasih sudah mengantarkan langsung pesanan untuk Pak Oh, Dekarwo. mohon maaf Gus Ipul. Gus Ipul mohon maaf. Tadi kan sempat berpelukan dengan Pak D. Mohon maaf kayaknya kumisnya ketuker. Kumis artinya apa? Orang yang berkumis itu orang yang senang menyapa orang lain. Namanya, iya betul. Namanya kumisraan. Kumisraan. Tapi juga kadang-kadang memprihatinkan. Kemiskinan. Orang yang berkumis itu bisa mengurangi kemiskinan. Kita kasih tepuk tangan pasangan berkumis, Gus Ipul dan Pak Dekarwo. Silakan Gus Ipul untuk duduk. Kejutan membawakan makanan khusus. Sumber konflik, sumber ribut, tapi salah satunya yang tadi yang belum kita bahas, sumber konflik nomor 1 itu rasanya legislatif, karena begitu banyak orang, begitu banyak kepentingan. Fraksinya memang hanya 10, tapi dalam satu fraksi bisa berjuta suara. Kita lihat bagaimana berisiknya DPR kita dalam tayangan berikut. DPR, nggak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. 3 setahun cukup, 5 ya cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik, bukan kuantitinya. Untuk apa? DPR berisik
bahkan terakhir ada statement Pak Jokowi yang saya tahu Anda kemudian juga mengkritik statement itu, Bang Fadli, ketika Pak Jokowi bilang untuk apa bikin banyak undang-undang kalau mutunya tidak bagus. Kenapa saya mengkritik statement dari Pak Jokowi itu? Karena membuat undang-undang itu tidak hanya DPR, tapi juga pemerintah. Usulan pemerintah saja ada 13. Bagaimana Pak Jokowi bilang hanya 4 atau 5? Logikanya di mana? Ya kan? Matematikanya itu tidak ketemu. Karena pembicaraan itu ada usulan dari pemerintah, ada usulan dari DPR. Kemudian ada delegasi pemerintah, delegasi DPR duduk bersama-sama menentukan jumlah undang-undang yang mau dibahas. Jadi itu bukan kemauan DPR. Jadi bukan salah DPR kalau undang-undangnya tidak seproduktif yang sudah disepakati. Saya sependapat dengan Pak Jokowi. Dan mutunya jauh dari berkualitas. Saya sependapat dengan Pak Jokowi bahwa undang-undang itu harus berkualitas. Dan memang harus ada undang-undang yang memang belum ada, harus diadakan. Misalnya kemarin undang-undang soal disabilitas, penyandang cacat disabilitas. Belum ada pengaturan undang-undangnya, kemudian kita buat. Sehingga ada keberpihakan kepada belasan juta rakyat Indonesia yang kebetulan penyandang disabilitas atau cacat. Ya, jadi kita buat seperti itu. Nah, itu usul inisiatif dari DPR. Nah, pemerintah seperti sekarang tax amnesty. Karena diburu-buru pemerintah, kemudian kami yang diburu-buru di DPR untuk menyelesaikan tax amnesty karena pemerintah. Tapi ketua Anda setuju loh Bang Fadli? juga, ketua DPR setuju dan bahkan membuat rapat bamus sendiri yang Anda kemudian protes. Kita ingin. Jadi DPR-nya sendiri tidak kompak? DPR ini memang harusnya mengawasi pemerintah, bukan pelayan pemerintah, tapi melayani rakyat, kan gitu harusnya. Jadi jangan apa-apa yang datang dari pemerintah dengan cepat, kemudian langsung dilayani seperti itu. Kita harus kaji dulu, tax amnesty ini betul-betul menguntungkan rakyat atau tidak, gitu. Jangan sampai ini hanya menguntungkan konglomerat yang naruh uangnya di luar negeri dan selama ini mengemplang pajak, gitu. Ini Bung Fadli. Setuju tidak negeri tetangga melihat? Setuju, tapi sepertinya perlu ada pendapat bandingan. Tadi teman kita ada ketemu di pesawat siapa tadi ya? Anggota DPR juga. Akbar yang lain, bukan Akbar saya. Saya teleponnya aja gimana? Oke, Akbar memanggil Akbar. Oh, Oke. Pak, itu kan teleponmu. Lah iya. Halo Pak Akbar Faisal. Halo. Tunggu teman-teman ngopi di sini ya. Lo neng di iki? Ya di sini Pak Akbar di UNER. Belok kanan ada danau. Danaunya lagi banjir ya itu. Nah. Ya. Masuk. Ya, masuk. Ya udah masuk. Sudah, kita kasih tepuk tangan. Anggota DPR Akbar Faisal. Bang Akbar. Oh ini, lewat danau banjirnya. Ya. Selamat datang. Mas. Ya. Yang telepon tadi siapa ya? Siapa? Maaf, salah sambung, Pak. Bang Akbar, terima kasih sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan Akbar Faisal. Bang Akbar, kita bicara soal DPR dan tadi diingatkan, rasanya tidak fair kalau DPR hanya satu dari Partai Gerindra yang kita tahu memang kencang terhadap Presiden Jokowi. Karenanya kita undang anggota partai pendukung pemerintah Partai Nasdem Akbar Faisal. Tadi Bang Fadli katakan logika matematika Presiden Jokowi tidak tepat ketika mengkritik DPR. Menurut saya harus ada yang seperti Pak Fadlison, Pak yang lain-lain teman-teman. Yang lain-lain itu siapa ya kira-kira? Gerindra yang oposan saya katakan oposan. Karena kata Rendra kalau saya nggak salah di Sajak Sebatang Lisong 1972 dia katakan sesekali keluarlah dari rumahmu untuk melihat lubang-lubang yang tidak kau lihat dari dalam rumahmu. Jadi bagi saya pribadi ya wajar saja. Pertanyaannya adalah apakah logika yang dibangun dari kritik itu bisa diterima. Ketika berbicara tentang DPR maka dengan sangat menyesal dan saya selalu mengatakan di depan publik banyak bagian yang tidak logis dari apa yang kami perdebatkan di DPR. Anda mengakui?
di hadapan Republik tetangga Anda mengakui? Menurut saya mengakui sesuatu yang memang harus diperbaiki bukanlah sesuatu kehinaan. Itu Dero, penting. Penting ya. Self kritik itu kita belajar banget dari Republik Indonesia. Oh gitu ya. Ya. Keren kalau ada wakil rakyat berani membaca dirinya dengan jujur itu. Bagus atau jeleknya partai politik tergantung juga orangnya. Sekarang lebih banyak yang jahat yang baik, Bang Fadli. Ya kita nilai aja. Yang di Senayan itu kan terpilih karena terbanyak, bukan terbaik. Kalau memang parle semuanya bebas, berisik adalah bagian dari demokrasi. Saya ingin Bang Fadlizon di Unair memberikan kritik paling pedas terhadap Presiden Jokowi yang nanti akan dibela oleh Akbar Faisal. Apa kritikan paling pedas dari Fadlizon? Belajar berdemokrasi, biasa menerima perbedaan, biasa menerima kritikan. Ini ada juru tengahnya nanti, Pak Dekarwo juru tengah. Tapi saya ingin, apa yang paling Anda kritik dari Presiden Jokowi? Kita percaya kan bahwa yang namanya janji politik itu harus dipenuhi. Kalau kita percaya janji politik itu harus dipenuhi, saya sudah membaca ada kurang lebih 100 janji Pak Jokowi. Misalnya contoh, mau membangun 50.000 puskesmas dalam 5 tahun. Sampai hari ini saya belum melihat satu puskesmas pun. Ini sudah hampir 2 tahun. Ini ada di dalam janji politik. Akan membeli Indosat. Kapan membeli Indosat? Akan membuat Pertamina lebih hebat dari Petronas. Bagaimana caranya? Itu ada lagi, itu baru 3 yang saya sebut. Masih ada 97 lagi, nanti Anda bisa 2 jam lagi. Anda hafal 900? Saya hafal. Hafal? Luar biasa. Dan sudah cinta pada dibukukan. Jokowi. Sudah dibukukan. Oke. Jadi menurut Anda banyak janji yang tidak ditepati? Ya sampai sejauh ini, kita ingin Presiden menepati janjinya, karena kalau kita menepati janjinya pasti yang untung rakyat kan. Dan kalau rakyat bahagia ya kita juga senang, pasti kita Baik, demokrasi mendukung. yang berisik, lakon politik tidak apa-apa. Kritik itu katanya paling pedas, walaupun saya tahu dia menyimpan banyak kritik yang lebih pedas lagi, Bang Fadli biasanya. Bang Akbar Faisal. Pada saat Pak Jokowi dilantik, dana atau APBN yang tersisa yang bisa dia pakai hanya sekitar 59 atau 58 triliun. Dia perubahan itu. Kemudian kami harus menunggu untuk merancang bagaimana kemudian program yang sudah kita janjikan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Fadlizon tadi itu, mengikuti struktur keuangan kita. Saya tentu saja masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Fadlizon. Cuman kan saya bukan orang yang suka menyalahkan di pemerintahan yang lalu. Bagaimana sebuah jalan tol yang hanya 1,6 km tidak bisa diselesaikan, dan ketika Pak Jokowi menyelesaikannya, dianggap pencitraan. Memang serba salah. Nah, Bang Akbar, Anda bilang pemerintahan yang lalu itu ketua umum partainya Pak Dekarwo loh. Saya tidak mau mengatakan itu. Saya menghormati. Jadi Anda mengatakan presiden dulu itu tidak bekerja maksimal, ketua umumnya Pak Dekarwo? Monggo, silahkan. Tapi saya tidak ingin menyalahkan. Cuman kemudian jangan juga kami dipaksa untuk berbicara apa yang tidak ingin kami katakan. Kita biarkanlah kita menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Janji-janji Pak Jokowi tidak dilupakan. Sambil kami harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan pada yang lalu-lalu. Saya tidak mengatakan pemerintahan yang lalu loh. Saya mengatakan pada yang lalu-lalu. Oke. Dan saya rasa kalau begitu saya saja yang mengatakan. Oh, bisa saja. Ada banyak yang harus kita selesaikan bahkan sebelum Pak SBY berkuasa, bahkan sebelum Pak Habibie berkuasa. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Calon Menteri senior. Ya. Di negeri Anda, ada tidak yang model Fadlizon, Bang Fadlizon, ada tidak yang model Bang Akbar Faisal, ada tidak yang model Pak Dekarwo? Kalau di negeri saya itu ada 4 orang. Mbak Nana sebenarnya sudah lihat sendiri. Kalau secara fisik, kayaknya nggak ada yang mirip beliau bertiga. Pemikirannya, Kalau gayanya. pemikiran, kayaknya ini mirip sama dengan Bang Fadlizon ini. Makanya saya sebagai menteri senior junior tuh nggak pernah akur. Saya walaupun saya baik sama dia ya, tapi saya presiden berantem terus sama ini. Apa kok diam? Beliau. Jubir negeri Sentilan-Sentilun mau tidak menjadi jubirnya DPR? Saya? Oh nanti pasti mau. Kalau saya sudah dipecat oleh majikan saya yang mulia ini. Saya akan ke Indonesia menjadi juru bicara. Juru bicara? Ya. Akan sanggup menjadi juru bicara DPR? Oh pasti akan menyesatkan.
Kalau sekarang memang kurang sesat. Oh, fokus. Fokus. Selalu berpikir tuh fokus untuk kepentingan Partainya. Kan, Gini, gimana? Saya ingin kebetulan kita lagi berada di depan Civitas Akademika di Surabaya ini ya, dari UNER gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, sering kritikan datang kepada kami, Pak Fadlison, saya dan teman-teman yang lain. Ya maafkan kami kalau masih ada yang belum bisa kami lakukan. Tetapi begini, Anda juga terutama mahasiswa yang hebat-hebat yang ada di sini, persiapkan diri Anda juga untuk masuk ke parlemen. Jangan kemudian hanya bisa mengkritik, turun ke jalan, menghalangi sistem lalu lintas kita, tetapi kemudian tak mau ikut bekerja atau bersama dengan kami memperbaiki kualitas partai politik kita. Harus masuk. Harus masuk partai politik. Saya pendapat ya dengan Saudara Akbar. Karena tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Gitu ya. Jadi bagus atau jeleknya partai politik tergantung juga orangnya. Semakin banyak orang baik masuk di dalam partai politik kita semakin baik. Semakin banyak orang jahat yang masuk di dalam partai politik, maka politik kita juga menjadi jahat gitu. Sekarang lebih banyak yang jahat yang baik, Bang Fadli? Ya kita nilai aja. Silakan masyarakat yang menilai. Nilainya itu sebetulnya mudah. Yang di Senayan itu kan terpilih karena terbanyak, bukan terbaik. Saya ingin kita dengarkan ada satu lagu yang menggambarkan bagaimana ruwetnya politik negeri ini. Kita kasih sambutan Pua Etnika sekali lagi. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi mencopet jangan disesali. Selamat mencopet nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati korbanmu, sayangi teman. Itulah tandanya kau copet budiman. Oh ibu dan ayah selamat sore. Ku baru pulang kerja ngemis jadi kere. Selamat datang anakku punya semangat. Ngemislah selalu tentu kau dapat. Hormati yang kasih hadiah beneran. Itulah tandanya kau kere budiman. Wakil rakyat kami pandai berjanji, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibohonginya dengan tulus hati. Jangan pilih mereka di kemudian hari. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Partai yang menang, ku ikut yang menang. Yang penting aku dapat uang. Aku anak Indonesia. Kenapa? Jahat dan bejat. Kenapa? Karena papa memberi. Memberi apa? Hasil uang korupsi. Bola. Papa jahat, rajin mengumpat. Setiap hari mencuri bersama. Dipucuk bibirnya peluit. Motor kutilang semua. Dapat kompromi, terima suap.
cari upeti, yang penting rajin berpatroli, yang penting rajin berpatroli. Bang Fadli mendoakan supaya Gubernur Jakarta memakai rompi oranye. Dia memang sudah harusnya memakai rompi oranye. Doa itu mendoakan yang baik-baik. Lah kalau sampean mendoakan orang supaya baju oranye. Yang jelas kita di kampus tadi dikatakan tidak boleh apatis dengan politik, bahkan tadi mengajak orang masuk politik, tetapi apakah bagaimana cara meyakinkan Pak De, bagaimana cara meyakinkan anak-anak muda untuk mau berprofesi sebagai politisi atau paling tidak bukan politisi tapi tidak apatis terhadap apa yang terjadi di negeri ini yang sedemikian berisik dan ruwet? Pertama sebetulnya saya ingin menyumbangkan solusi terhadap janji tadi. Jadi kita harus jujur, janji itu tidak bisa dipenuhi karena ada perubahan di luar kita. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jarang ada pemimpin yang mau jujur bilang belum memenuhi janji. Itulah yang kemudian setiap saat rakyatnya dilibatkan keputusan. Jangan rakyat kemudian dibiarkan. Salah satu contoh di Jawa Timur, contoh kecil yang tidak sempurna, saya dengan Pak Wagub Gosipul membuat kontrak dengan demonstran. Kalau ada demonstrasi harus ditemui gubernur atau wakilnya. Ya. Iya. Nemu demonstran? Loh iya, kalau tidak saya Gosipul gantian. Dari manapun, dari siapapun. Dari manapun. Harus dua itu. Janji itu dipenuhi dan kita naik di panggung, kita ajak bicara dan kemudian karena prinsip demokrasi adalah dia adalah entitas sosial yang harus diterima dan kemudian harus dikembalikan memecahkan permasalahan. Gimana Bang Fadli? Kalau Pak Dekarwo ini jadi gubernur Jakarta, pasti tidak ada penggusuran. Kok ini Bang Fadli menyindir yang terjadi di Jakarta? Iya, soalnya gubernur Jakarta sekarang ini bukan menggusur kemiskinan, tapi menggusur rakyat miskin gitu. Didukung oleh Nasdem? Kalau Bang Fadli sepertinya dengan gubernur Jakarta tuh ada dendam yang tak tuntas. Karena Bang Fadli, menarik. Sebentar. Bang Fadli. Saya kaget ketika kemarin saya membaca Bang Fadli mendoakan supaya gubernur Jakarta memakai rompi oranye. Begini. Anda mendoakan gubernur Jakarta? Karena gubernur Jakarta mengatakan, saya berharap BPK berumur panjang. Ada salah seorang BPK supaya melihat saya jadi presiden. Itu menurut saya arogan, angkuh ya. Nah saya mengatakan, kenapa kalau orang mau jadi presiden boleh dong? Pak Prabowo bolak-balik mau jadi presiden. Saya punya keyakinan dalam kasus sumber waras itu, yang bersangkutan itu harus mempertanggungjawabkan ini sebagai tindakan korupsi. Jadi Anda mendoakan gubernur Jakarta untuk menjadi tersangka KPK? Sebenarnya saya tidak mendoakan. Dia memang sudah harusnya memakai rompi oranye. Mas Rizal, saya cuma mau tanya saja ya, saya kan orang yang beragama. Ya. Katanya orang berdoa itu mendoakan yang baik-baik. Lah kalau sampean mendoakan orang supaya baju oranye. Jadi begini, kutipan yang benar, saya bilang kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang, itu sebetulnya. Tapi yang namanya mendoakan itu kan sesuai kapasitas. Maksudnya? Kalau orangnya baik, mendoakan orang baik. Itu loh. Maksudnya jadi Bang Fadli nggak baik. Apa? Jangan menghina pimpinan negara lain dong. Ini negara tetangga masa menghina. Sesuai kapasitas. Kalau kapasitas orang baik, mendoakan orang lain menjadi baik. Kalau mendoakan orang lain tidak baik, mungkin orang itu sadar bahwa saya sendiri juga belum baik. Gitu loh. Ini. Ya, sudah. Saya tidak pernah mengatakan mendoakan. Sebenarnya kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang. Itu kalimat. Tapi ada lanjutannya. Berumur panjang agar bisa melihat Ahok pakai rompi oranye. Karena saya punya kepercayaan. Begini ya, sebentar. Banyak orang yang tidak tahu keadilan ya. Sebagai contoh, apakah sebenarnya kita kebetulan di kampus ini, rektor yang lalu ada masalah dengan KPK, ya.
Tapi menurut saya diperlakukan tidak adil. Ya. Tidak seperti yang lain. Saya melihat ini tidak adil. Bang Fadli, ini isu sensitif. Isu sensitif. Yang belum selesai. Gini. Ya, Sebentar Bang. Ini contoh betapa indahnya demokrasi dan betapa ributnya. Berisiknya seperti ini. Bagaimana? Ada dua hal. Saya yakin Pak Fadlison sahabatku keliru mengatakan itu tadi. Saya yakin. Ya. Enggak. Saya yakin apa bahasa Bugisnya, saya orang Bugis. Slip of the tongue. Saya yakin itu. Tidak slip Nggak of the tongue, diulang-ulang. Kalau slip of the tongue itu sekali, kemudian sadar. Saya Ini tidak sadar. ingin. Bukan salah kan, Bang? Memang Kita sadar mengatakan boleh itu. berpendapat ya. Dan kita tentu mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan pendapat kita. Siap mempertanggungjawabkan. Baik. Gini. Oke. Kalau begitu saya hadapi dengan apa yang Pak Fadlison inginkan. Menurut saya, Anda berlebihan kalau kemudian mengatakan, mendoakan seperti yang dikatakan tadi oleh Sentilun, mengatakan semoga cepat menggunakan baju KPK. oranye. Rompi oranye. Pak Ahok tidak akan menggunakan itu sebab dia benar dalam kasus ini gitu. Oke. Yang kedua adalah saya rasa ini memang cerita panjang, tapi lagi-lagi saya tidak ingin terlalu larut dalam kemarahan Pak Fadlison terhadap Ahok yang agak panjang ya. Saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Yang dibutuhkan partai politik kita dan politik kita hari ini kalau kita membahas tentang demokrasi adalah demokrasi yang logik. Yang dibutuhkan adalah partai politik yang cara pandangnya logis. Gerindra tidak logis maksudnya? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Itu alasannya saya sedang menyelamatkan kawan saya. Enggak. Bentar. Saya tidak. Baik. Gini, yang paling penting. Saya selesaikan dulu. Oke, silakan. Kenapa sampai kemudian, ini kan ada tadi istilah deparpolisasi segala macam terhadap Ahok, dukungan terhadap dari Nasdem kepada Ahok. Partai politik kok mendukung independen? Bukan deparpolisasi. Saya kebetulan ikut membahas dan melahirkan undang-undang parpol itu. Partai politik mengaku yang namanya independen, makanya ada dalam undang-undang satu. Yang kedua adalah kami menyadari bahwa kepercayaan publik hari ini kepada partai politik sudah berada pada titik nadir. Kami ingin memberikan pengakuan itu. Bahasa saya di ruang publik adalah kalau memang kami adalah saya, Pak Fadlison misalnya, kalau memang kami harus melukai diri kami untuk menjadi luka itu berubah menjadi serum untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap partai politik, kenapa tidak? Itu yang saya maksud gitu. Baik, saya pendapat ya. Yang terakhir ini saya pendapat. Tapi tidak ada kemarahan di sini. Sependapat Ahok tidak bersalah. Iya, kalau itu saya berkawan. Oke. Jangan lupa. Bentar. Jangan lupa. Yang mendukung dulu Pak Jokowi dengan Ahok itu adalah dari kami, dari Partai Gerindra. Oke. Saya tim kampanyenya, ya. Dan kami yang mendukung. Jangan salah itu. Nah, dan pada waktu itu juga kita berharap ada perubahan. Jadi tidak ada masalah. Kalau berbeda pendapat ya itulah demokrasi. Kalau kita tidak mau berbeda pendapat ya kita tidak usah berdemokrasi. Tapi Anda sependapat partai politik sekarang berada di titik nadir, makanya jangan heran anak muda tidak mau berpolitik. Tapi, orang tidak percaya pada bukan partai berarti, politik. betul. Karena perilaku politisi-politisi, Bang Fadli. Ya, saya sependapat. Partai politik sekarang ini mendapat kurang percaya dari masyarakat. Saya sependapat. Oleh karena itu harus memperbaiki. Dan ini adalah otokritik. Tetapi tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Itu yang perlu digarisbawahi. Pak Dekarwo sampai menangis, Anda menggunakan sentimen itu untuk membenarkan rencana revisi Undang-Undang KPK. Ada beberapa poin yang harus kita atasi di situ. Ada beberapa poin yang Pendapat partai politik sekarang berada di titik nadir, makanya jangan heran anak muda tidak mau berpolitik. Tapi, orang tidak percaya pada bukan partai berarti, politik. betul. Karena perilaku politisi-politisi, Bang Fadli. Ya, saya sependapat. Partai politik sekarang ini mendapat kurang percaya dari masyarakat. Saya sependapat. Oleh karena itu harus memperbaiki. Dan ini adalah otokritik. Tetapi tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Itu yang perlu digarisbawahi. Gitu.
Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Politisi dari Demokrat? Enggak, saya menyampaikan sebagai orang Jawa Timur. Nah. Ya. Anyep. Langsung adem. Kalau Pak Ade ngomong langsung adem. Pertama, semua proses baik itu politik maupun yang lain, letakkan hukum menjadi bagian solusi. Kasus seperti yang guru saya yang saya hormati, Pak Paseh, mantan rektor UNAIR. dia orang baik, dia tidak. Beliau tidak ada niat untuk itu, tidak ada. Pidana itu harus ada niat. Beliau tidak ada niat sama sekali. Saya tahu sama sekali. Maka saya pengen politik meluruskan hukum adalah menjadi panglima. Hukum harus menjadi panglima. Bagaimana tidak ada niat baik kemudian dia disalahkan. Niat buruk. Iya. Pak Ade dekat, tadi Pak Ade mengatakan guru, Pak Ade dekat secara personal. Saya dekat dan saya tahu persis orang itu, beliau itu sangat jujur. Pak Paseh itu orang jujur, tidak akan mikir diri, mikir untuk mahasiswanya dia. Saya mohon maaf, partai-partai politik seperti ini harus dibela, jangan membela yang nggak jelas. Ya ini harus dibela, harus disuarakan. Hukum adalah panglima menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Ini Pak Dekarwo, saya bisa merasakan sebagai orang Jawa Timur ya. Saya 4 tahun tugas di kota ini dan saya agak mengenal Pak Fasi ya. Tapi apa yang Bapak katakan tadi begini Pak, saya terima. Saya yakin juga Pak Fadlison menerima, kami di partai politik akan memperbaiki keadaan. Saya mohon izin, terpaksa harus mengatakannya. Sebenarnya bagian semangat dari revisi undang-undang KPK yang pernah digulirkan di parlemen dan kemudian mendapat penolakan dari sebagian orang termasuk mungkin warga Surabaya, itu untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti barangkali kemungkinan yang bisa menimpa Pak Fasi. Ada 4 poin sebenarnya di situ, Mbak Nana. Kenapa kemudian kita harus hati-hati betul? Tapi kan rakyat Indonesia tidak menginginkannya, ya sudah. Nah, Pak Gubernur, Pak Dekarwo, tentu saja saya di Komisi 3, saya akan mencoba melihat apa yang terjadi pada Pak Fasi. Ya, kalau kemudian, kan beliau ditersangkakan semenjak bulan berapa ya? Baru, kalau tidak salah belum bulan lalu. Nah, berapa? 2 bulan lalu ya? Iya, satu bulan yang lalu. Kalau kemudian ternyata sampai 1-2 bulan ke depan, ternyata kasusnya Pak Fasi ternyata tidak juga dibawa ke pengadilan, maka kita bertanya, ada apa sebenarnya? Itulah alasannya kita mau dulu merevisi Undang-Undang KPK, salah satunya adalah posisi yang namanya SP3. Jangan sampai ada orang yang ditersangkakan, tetapi kemudian tidak terbukti dan kemudian berpanjang-panjang. Banyak orang, ada beberapa orang yang tersangka 1 tahun. Saya khawatir Anda menggunakan sentimen. Saya khawatir Anda menggunakan argumen itu, sentimen itu, karena kita ada di Surabaya, di UNAIR, Pak Dekarwo sampai menangis. Anda menggunakan sentimen itu untuk membenarkan rencana revisi Undang-Undang KPK. Karena itu sesuatu yang lain. Dengan segala hormat kepada aktivitas akademika di UNAIR, dengan segala hormat kepada Pak Dekarwo, tapi revisi Undang-Undang KPK adalah sesuatu yang berbeda. Saya paham. Yang kemudian juga Gerindra menolak untuk itu. Saya paham. Saya tidak lagi menggunakan poin ini untuk mencari poin. Beliau sudah ditersangkakan dan revisi itu sudah ditolak oleh Presiden. Nggak ada gunanya lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa sebenarnya revisi itu tidak segala-galanya untuk mencederai pemberantasan korupsi itu. Oke. Bukan itu sebenarnya. Kalau kemudian ada yang mencoba menghalangi pemberantasan korupsi, orang tahu di mana posisi saya sebagai personal anggota DPR. Sampai hari ini kasus Senturi saya masih pertanyakan kok. Okay. Dan yang lain-lain. Jadi Mbak Nana, saya menjawab itu. Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita atasi di situ, ada beberapa poin yang kita harus perbaiki di situ, agar kemudian Pak Karwo tidak lagi menangis di tempat ini. Bisa saja beliau benar.
Kalau beliau salah dan air matanya kemudian tidak ada gunanya dan memang Pak Fasih ternyata memang melanggar, mau apa lagi? Tapi bagaimana kalau ternyata air matanya Pak Karwo ternyata benar adanya bahwa tidak ada apa-apa yang mengenai Pak Fasih? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan itu? Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya ingin menambahkan poin bahwa itulah yang tadi yang saya katakan, hukum ini harus punya standar. Jadi apa yang terjadi pada Pak Fasih itu menurut saya ketidakadilan karena standarnya yang berbeda, gitu ya. Jadi ada standar terhadap A begini, standar terhadap B begini, standar terhadap C. Hukum itu harusnya tidak boleh double standar, itu intinya. Oke. Kalau di negeri saya itu sebetulnya azas hukum itu punya teman. Temannya itu adalah azas manfaat dan ada azas keadilan. Dia tidak berdiri sendiri hukum itu. Hukum itu harus punya perasaan untuk keadilan dan punya perasaan untuk manfaatnya apa. Kan begitu. Saudara, urusan perasaan itu nanti diselesaikan di Republik kita sendiri. Oh gitu. Kita kan studi banding. Jangan baper, Doro, jangan baper. Bukan. Loh, gubernur komisi sakmene kok nangis kan. Jadi ya karena baper. Ya tapi ke telepon mau ya. Tapi itu berarti pemimpin sejati itu yang tidak khawatir dianggap cengeng karena meneteskan air mata karena terharu. Enggak. Oke. Saya cuma mau menggarisbawahi. Pak, terus-terusan baper, Pak. Negara ini udah nggak punya perasaan. Jadi Pak, hukumnya wajib. Kita datang ke negara yang 250 juta dan masalahnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Menteri senior, Menteri junior, Jubir, apa yang para petinggi negeri Republik Sentilan Sentilun dapatkan dari studi banding ke Mata Najwa? Kesimpulannya sebenarnya saya itu sederhana. Apa? Kita ini jelas-jelas salah studi banding ke Indonesia. Kenapa? Penduduk kita cuma 4. Kita nggak punya masalah, kita datang ke negara yang 250 juta dan masalahnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ya toh. Lah terus kita ini kesini tuh mau belajar apa? Kalau toh tidak belajar, yang saya simpulkan Menteri Senior, nanti kita segera menyelenggarakan pertukaran politisi. Pertukaran. Maksudnya supaya politisi di negeri kita hobinya juga tukaran. Tapi apakah setelah bertemu ada yang tertarik untuk dipinang ke negeri Republik Sentilan Sentilun? Kalau saya usul, ya, Mas Fadlizon mau nggak ikut ke Republik Sentilan Sentilun? Ya? Sebagai apa, Cak? Harus jelas dulu. Kita sebagai apa? butuh satu aja yang gitu. Buat apa? Selama ini kita kan nggak pernah kesel di Republik Sentilan Sentilun. Jadi untuk kita itu bahagia terus di Republik Sentilan Sentilun. Negara kita itu nggak pernah punya musuh. Kita cuma butuh tukang kritik. Kan tadi disampaikan Mas Faisal, kalau punya rumah kadang-kadang harus keluar rumah untuk melihat rumah ini bagian mana yang bolong. Lah kita ini berempat kan males keluar rumah. Nah kalau ada Bang Fadlizon kan, Bang Fadlizon yang melihat lubangnya di mana. Jadi kita membutuhkan kritik. Karena kami membutuhkan kritik. Nah, itu tak? Ya. Membutuhkan. Ya Dan gitulah. yang pas memberikan kritik Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Fadlizon. Penutup Pak Dekarwo, Bang Fadlizon, Bang Akbar Faisal penutup. Berisik, tetapi saya ingin mengulang pertanyaan saya karena rasanya belum lega kalau belum mendengar. Saya belum cukup teryakinkan bahwa keberisikan, keributan yang terjadi di negeri ini itu tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Dan apa yang akan membuat kita tetap akan bisa terus optimis di tengah keributan ini? Saya sependapat tentang keributan itu tidak akan membawa manfaat buat masyarakat. Ya. Karena keributan itu menghasilkan ketidakpastian terhadap harapan kita ke depan menjadi lebih baik. Tapi kita tetap bisa optimis karena apa? Singkat-singkat saja. Sering dilakukan pertemuan, komunikasi, dan etikat baik.
Itu yang menjadi Ya. kunci. Kita kasih tepuk tangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Itikat baik. Bisakah kami mendapatkan itikat baik yang sama dari anggota parlemen, Wakil Ketua DPR yang terhormat Bang Fadlizon, Bang Akbar Faisal? Saya yakin Singkat saja. bahwa kita ini bekerja untuk kepentingan nasional ya, untuk kepentingan bangsa. Kalau pemerintah ini mempunyai program yang baik, pasti kami dukung. Kalau ada yang salah, tentu kita perlu koreksi. Jadi kalau yang baik harus kita dukung, yang salah kita koreksi. Jadi ini adalah satu positioning yang rasional. Jadi kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, selama hakikatnya untuk kepentingan nasional, saya kira tidak ada masalah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Baik, terima kasih Wakil Ketua DPR Fadlizon, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Akbar Faisal, apa yang membuat kita bisa yakin tetap optimis di tengah kegaduhan ini? 2500 tahun yang lalu Socrates mengatakan begini, berdiskusilah kau terus-menerus, maka engkau akan mencapai puncak-puncak kebudayaan. Bagi saya pribadi, perdebatan yang kemudian diterjemahkan oleh Mata Najwa sebagai keributan apapun itu adalah proses menuju pada sebuah titik di mana kemudian kita mencapai puncak-puncak kebudayaan itu. Bahwa kemudian ada yang menggunakannya dengan cara yang selebor, ada kemudian yang menggunakannya dengan cara yang berlebihan. Biarkanlah kemudian mereka-mereka yang menempatkan orang-orang seperti kami ini, yang kita sebut dengan mandat, mereka akan mencabutnya kembali kalau kami menggunakannya secara berlebihan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, ini adalah proses yang harus kita lalui. Biarkanlah kemudian bangsa ini matang dengan perdebatan-perdebatan yang terukur. Persoalan memang ketika kemudian orang yang berdebat itu tidak pernah tahu kata yang namanya etik dan kata cukup. Akbar Faisal dari anggota DPR fraksi Partai Nasdem, terima kasih.